Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Selamat Paskah saudaraku. Inilah pesta kedua bagi kita untuk merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Maka dengarkanlah firman Tuhan dari Kisah 3 ayat 24 sampai 26. Demikianlah firman Tuhan. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu, semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam sebuah peristiwa yang besar, tidak jarang yang menjadi pusat perhatian adalah pembawa kabar atau pembawa berita tentang peristiwa itu. Hal tersebut tidak jarang terjadi dalam pemberitaan Injil atau pemberitaan tentang Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Pusat pemberitaan sesungguhnya adalah Yesus Kristus. Itulah seharusnya yang harus dipuji dan yang harus dimuliakan. Tetapi tidak jarang yang diingat dan yang dipuji-puji oleh jemaat adalah pemberitanya sendiri. Misalnya dalam bergereja kita, yang diingat orang adalah pendeta si anu, luar biasa. Tetapi Yesus yang dikhotbahkan itu tidak jarang dilupakan. Dalam perikop bacaan kita hari ini, Petrus mengajar kita agar fokus memberitakan Yesus. Harus mau menyangkal diri sebagai pemberita Injil. Baik juga kita sebagai warga jemaat ataupun pelayan gereja, jangan mencuri kemuliaan Allah. Demikianlah dia memberikan teladan. Setelah dia berjalan masuk ke Yerusalem, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Ketika dia mengemis dan meminta uang atau emas, Petrus mengatakan, uang, perak, atau emas tidak ada bagi kami, tapi anugerah dari Tuhan boleh kami berikan. Maka dia menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahir itu. Maka orang berbondong-bondong mengikut Petrus. Tentunya puji-pujian dan juga kegaguman disampaikan. Pada kesempatan itulah Petrus berkhotbah bahwa anugerah itu telah dinubuatkan sejak nenek moyang, bahwa Tuhan akan membangkitkan hambanya, yaitu Yesus Kristus, yang menjadi berkat bagi semua orang. Dan dia mau mengatakan, kalaupun dia punya karunia memulihkan, itu hanya karena kuasa Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih, demikianlah juga kita semuanya. Kita menerima banyak karunia dari Tuhan, berbagai-bagai, yang mungkin satu dengan yang lain tidak sama. Tetapi ketika kita memakai karunia itu, memberkati orang, menolong orang lain, kita juga harus mengikutkan kesaksian bahwa semuanya itu adalah anugerah dari Tuhan yang telah dinubuatkan sejak nenek moyang kita. Maka dari pelayanan kita, dari perbuatan kita yang baik, jangan pernah tergoda untuk mengambil kemuliaan untuk diri sendiri. Baginya lah senantiasa kemuliaan, hormat, dan puji-pujian. Dengan demikianlah, nama Tuhan kita beritakan dengan baik, dan hidup kita tinggal dan diam di dalam damai sejahtera. Selamat bersaksi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas karunia, nubuatan yang telah nyata di dalam kebangkitan Yesus Kristus mengalahkan kematian, dan yang telah mengaruniakan karunia-karunia kepada kami umat tebusan Tuhan. Ajar kami memakai karunia itu untuk menjadi berkat dan pemulihan bagi banyak orang. Dan kami pakai menjadi alat untuk memuji, memuliakan nama-Mu yang agung. Terima kasih Bapa. Berangkatkan kami melakukannya hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.